Nanti kasus Cyanida jadi perbincangan di ranah publik setelah masyarakat dibuat pusing dengan kebenaran pelaku pembunuhan Mirna Salihin yang kini kian membingungkan. Sebuah fakta baru terkait Edi Darmawan Salihin terkuak tak berhubungan dengan kasus kopi Cyanida, melainkan jejak langkah perusahaannya yang kini menghiasi lini masa. Siapa sangka 2 tahun setelah Jessica dijebloskan ke penjara, Edi Darmawan Salihin selaku direktur sebuah perusahaan mem-PHK 84 karyawan miliknya. Entah bangkrut atau ada faktor lain, yang jelas puluhan karyawan yang di-PHK itu tidak diberikan pesangon sebagaimana hasil persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dijanjikan akan dibayar hingga 3,5 miliar rupiah. Nyatanya hingga detik ini, wujud uang itu tak pernah terlihat. Sekitar di tahun 2022 ada sekelompok bapak-bapak sekitar 35 orang yang meminta advokasi dari kantor kami, di mana bapak-bapak ini yang 35 orang ini adalah korban PHK dari sebuah perusahaan yang bernama Bajar Indah Cakra Cemerlang atau yang biasa disebut dengan FICC. Sesudah kami lakukan investigasi data-data, ternyata bapak-bapak ini juga sudah memenangkan putusan pengadilan hubungan industrial dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana perusahaan ini Bajar Indah Cakra Cemerlang dihukum untuk membayarkan kurang lebih 3,5 miliar hak pesangon, penggantian masa kerja dan juga hak perumahan daripada yang 35 orang bapak-bapak yang sudah di PHK tadi. Ternyata sampai sekarang apa yang menjadi kewajiban hukum daripada perusahaan ini tidak menyesuaikan apa yang menjadi hak daripada bapak-bapak yang 35 orang tadi. Apakah ada keterkaitan dengan isu bangkrutnya perusahaan Edi Salihin dan kasus kopi Cyanida? Tak ada yang tahu kebenarannya. Yang jelas, kini 35 karyawan tersebut melaporkan Edi dan jajaran direksinya ke pihak berwajib menuntut dibayarkan pesangon yang hingga kini tak kunjung dibayar. Ini ada sudah putusan pengadilan berkekuatan tetap. Para terhukum tidak boleh lepas begitu saja. Harus ada pertanggungjawab hukumnya. Itulah yang kami lakukan. Sebagai langkah hukum kami membuat laporan polisi kepada Polda Metro Jaya. Melalui polisi kami meminta keadilan supaya para pemegang saham penanggung jawab daripada PT Bajar Indah Cakra Cemerlang ini menunaikan apa yang menjadi kewajiban hukumnya. Kasus yang diduga bakal menjerat Edi Salihin ini kian menarik. Sang anak, saudari kembar almarhum Mirna Salihin, Shandi, mengguas penggal kata di media sosial. Tak sekedar membahas kasus sang ayah, kata demi kata yang terangkai itu seolah berkaitan dengan kasus kopi Cyanida. Shandi pada konteks ini jelas-jelas memberikan pembelaan pada sang ayah yang belakangan terus diserang. Dalam tulisannya, Shandi mengaku iblis sedang bekerja keras. Begitu pula dengan malaikat, hingga pada akhirnya kebenaranlah yang menang di atas segalanya. Entah siapa yang dimaksud iblis dan siapa pula yang dimaksud malaikat dalam sepenggal tulisan itu. Yang jelas, Shandi sedang membicarakan kehebohan yang kini jadi salah satu topik hangat di tanah air. Kebetulan Undang-Undang Cipta Kerja kita nomor 6 tahun 2023 pasal 185 junto pasal 156, pengusaha yang tidak membayar pesangon adalah tindak pidana. Sehingga kalau perusahaan tidak mau bertanggung jawab, ya harus dipidana. Tapi pidana juga bukan menghilangkan nanti apa yang menjadi kewajibannya terhadap karyawan tadi untuk membayar yang 3,5 ini, 5M itu tadi. Tidak ada sedikit pun, tidak ada komunikasi yang dijalin oleh perusahaan Bajar Indah Cakra Cemerlang ataupun perwakilannya untuk menghubung kita untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Walaupun sebenarnya kita mengharapkan seperti itu, karena kita juga mengedepankan kekeluargaan juga. Tapi sampai saat ini kita tidak pernah dihubungi dan tidak ada niat baik menurut kita dalam menyelesaikan masalah ini dari pihak perusahaan. Akan seperti apa akhir dari cerita PHK di perusahaan Edi Salihin? Yang jelas, apa yang terjadi sekarang kemungkinan besar punya hubungan dengan kasus kopi Cyanida yang sudah tenggelam sejak 7 tahun silam. Ketika kasus ini mencuat kembali, lantaran kehadiran film dokumenter, kembaran Mirna tak mau tinggal diam. Begitu membekas hingga sulit untuk dilupakan, Shandi pun mengunggah sejumlah video yang secara tegas mengatakan bahwa sang Jessica adalah orang yang bersalah.
hal yang sangat mencurigakan adalah bahwa terdakwa ini sangat lihai sekali di dalam menyembunyikan perbuatan laknatnya itu. Kalau menurut teori saya, dan saya mengetahui tentang daya larut dari cyanida di dalam air serta pelepasan dari cyanida di dalam air, maka saya mengambil satu teori bahwa racun cyanida yang berupa serbuk itu disembunyikan di dalam sedotan yang akan dipergunakan oleh Mirna. Bersamaan dengan unggahan pernyataan dari Dr. Theo, Sandi membubuhkan keterangan tentang komentar terbaik yang bisa ia terima sejak kasus ini mencuat kembali. Selama ini, kembaran Mirna itu mencoba untuk melupakan rasa sakit yang menyiksanya 7 tahun lalu. Tapi kehadiran dokumenter Ice Cold, tayal merobek kembali luka yang sudah lama tertutup. Sakit dan tak tertahankan, Sandi begitu yakin tak ada orang lain lagi yang bisa menghabisi nyawa kembarannya selain Jessica seorang diri.